Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Manajemen Perubahan, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Santi Riana Dewi, Sarjana Teknik dan Magister Manajemen, kelas A2 Manajemen, akan menyampaikan pembahasan mengenai inovasi manajemen perubahan dalam transformasi kultur organisasi menuju regional champion pada Bank PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBK Cabang Subang, Jawa Barat, dan diawali dengan perkenalan anggota kelompok. Saya Ika Novia Sariwardah, NIM 31218150. Saya Intan Monika, NIM 31218153. Saya Marlia Damayanti, NIM 31218177. Saya Muhammad Irfan Febriana dengan NIM 31218193. Saya Muhammad Agfades Panaro, NIM 31218194. Inovasi adalah gagasan baru yang diaplikasikan untuk memulai atau memperbaiki produk, proses, atau sistem baru, sehingga dapat memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Manajemen perubahan adalah pendekatan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi pada kondisi masa depan yang diinginkan. Transformasi kultur organisasi adalah perubahan atau pergantian budaya organisasi yang mencakup perubahan nilai, keyakinan tentang keberadaan organisasi, dan perilaku yang diharapkan dilakukan oleh semua anggota organisasi. Sedangkan Regional Champion Bank atau Bank Juara Daerah adalah lembaga perbankan yang berhasil dan mampu berkompetisi atau bersaing menjadi bank terkemuka di daerah. Tahapan transformasi kultur organisasi pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Subang terbagi menjadi 3 fase atau tahapan. Tahap pertama, back on track atau kembali ke jalur, di mana Bank Pembangunan Daerah Cabang Subang fokus untuk merekonstruksi ulang fondasi dari Bank Pembangunan Daerah Cabang Subang untuk pertumbuhan di masa depan. Tahap kedua, outperform the market atau mengungguli pasar, di mana Bank Pembangunan Daerah Cabang Subang fokus pada ekspansi bisnis untuk menjamin pertumbuhan yang signifikan di berbagai segmen dan mencapai level profit yang mampu melampaui target rata-rata pasar. Dan tahap ketiga, shaping the end game atau membentuk permainan akhir, di mana Bank Pembangunan Daerah Cabang Subang menargetkan diri untuk menjadi bank regional terdepan melalui konsolidasi dari bisnis jasa keuangan lain, mengutamakan peluang strategi pertumbuhan non-organik, memperkuat kinerja anak perusahaan, dan akuisisi bank atau perusahaan keuangan lainnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi Bank Pembangunan Daerah Cabang Subang. Rencana manajemen perubahan yang dilakukan Bank Pembangunan Daerah Cabang Subang dalam penerapan transformasi kultur organisasi seperti yang pertama, restrukturisasi organisasi, di mana melakukan kegiatan atau upaya dalam menyusun ulang komponen-komponen organisasi atau perusahaan untuk masa depan perusahaan memiliki kinerja yang lebih baik. Yang kedua, penataan ulang sistem penilaian, di mana merancang ulang atau mengembangkan sistem penilaian yang telah ada sebelumnya untuk memperbaiki sistem penilaian berbasis kinerja. Yang ketiga, membangun program pengembangan kepemimpinan dan program manajemen bakat, di mana dilakukan pelatihan untuk para calon pemimpin organisasi dengan membekali berbagai kemampuan, keterampilan manajemen, dan sebagainya, serta pengelolaan terhadap setiap bakat atau talent dari setiap sumber daya manusia yang memiliki perusahaan untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang berbakat. Yang keempat, pengembangan dan pengelolaan program aliansi, di mana mengembangkan dan mengelola hubungan dengan orang, kelompok, negara, atau pihak-pihak yang bergabung bersama untuk saling menguntungkan dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi-strategi dalam manajemen perubahan dalam proses transformasi kultur organisasi di Bank Pembangunan Daerah Cabang Subang seperti yang pertama, memperkuat leadership atau kepemimpinan di segmen wholesale dengan melakukan pendalaman hubungan dengan nasabah, di mana memperkuat kepemimpinan dengan menawarkan solusi transaksi keuangan yang komprehensif dan membangun hubungan yang keseluruhan melayani institusi perusahaan dan komersial di Indonesia.
Kedua, menjadi penantang terkuat di pasar, di mana berjuang keras untuk meningkatkan pangsa pasarnya dan menggantikan posisi pemimpin pasar. Ketiga, Bank Pembangunan Daerah ingin menjadi bank utama pilihan nasabah usaha kecil menengah, di mana melalui penerobosan dan akuisisi nasabah yang difokuskan pada sektor-sektor yang berpotensi untuk berkembang. 4. Bank Pembangunan Daerah fokus membangun kepemimpinan melalui penawaran produk konsumen yang lengkap dan berdaya saing, di mana disertai dengan inovasi untuk memperkuat dominasi di retail payment atau pembayaran nilai kecil. Dan yang terakhir, mengintegrasikan bisnis di semua segmen yang ada di Bank Pembangunan Daerah dan anak perusahaan, di mana proses penyesuaian unsur-unsur bisnis yang berbeda untuk menghasilkan pola segmen yang memiliki keserasian fungsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan atau kendala-kendala dalam pelaksanaan penerapan manajemen perubahan di Bank Pembangunan Daerah Cabang Subang dalam melakukan transformasi kultur organisasi. Yang pertama, masih adanya mentalitas silo, pemikiran terotak-otak dan apatis, di mana terjadi kecenderungan mental yang tidak bersedia atau cenderung tertutup untuk berbagi informasi dengan departemen lain di perusahaan yang sama. Arah pemikiran didasarkan pada standar yang sudah ada dengan tidak melihat keseluruhan dan sikap tak tanggap, cuek atau tak acuh terhadap aspek emosional, sosial atau kehidupan fisik. 2. Bisnis proses dan operasional masih belum mencapai tingkat efisiensi dan kehandalan yang kompetitif, di mana kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mengevaluasi, merespon informasi dengan segera, serta menggunakan informasi tersebut untuk merespon setiap kejadian dan masalah secara cepat dan tepat belum dilakukan efisien. 3. Platform teknologi informasi yang belum sepenuhnya konsisten, di mana media untuk menjalankan teknologi yang membantu membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebar informasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang agresif belum sepenuhnya konsisten dilakukan. 4. Budaya organisasi dan budaya kerja yang lemah, di mana sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota berdasarkan organisasi dan kerja yang membedakan suatu organisasi dan organisasi-organisasi lainnya masih lemah dan tidak konsisten dilakukan. 5. Lambatnya sosialisasi kebijakan baru dari kantor pusat ke kantor-kantor cabang di wilayah, di mana kebijakan baru dari kantor pusat belum tersosialisasi dengan cepat kepada kantor cabang. 6. Kompetensi dan keterlibatan karyawan efek teknologi informativitas organisasi belum maksimal, di mana adanya teknologi informasi belum maksimal diterima akibat tidak disertai kompetensi dan keterlibatan karyawan belum maksimal terhadap perubahan. Pencapaian manajemen perubahan di Bank Pembangunan Daerah Cabang Subang dalam proses transformasi kultur organisasi menjadi regional champion bank seperti 1. Fokus pada penanganan kredit macet, di mana Bank Pembangunan Daerah Cabang Subang berhasil fokus dan mengatasi masalah kredit yang terlambat dicicil atau berpotensi tidak dilunasi oleh debiturnya. 2. Memperkuat sistem manajemen risiko, di mana Bank Pembangunan Daerah Cabang Subang berhasil memperkuat serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang akan berpotensi terjadi. 3. Kinerja keuangan yang berkelanjutan, di mana Bank Pembangunan Daerah Cabang Subang mampu menghasilkan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan secara berkelanjutan di masa depan. 4. Delivery channel atau saluran pengiriman yang beragam dengan pelayanan prima, di mana Bank Pembangunan Daerah Cabang Subang mampu memberikan fasilitas pelayanan terbaik yang beragam kepada nasabah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. 5. Legenda pelayanan prima untuk frontliner selama 9 tahun berturut-turut, di mana Bank Pembangunan Daerah Cabang Subang dikenal sebagai garda terdepan perusahaan yang berhubungan dan berinteraksi langsung dalam memberikan informasi, solusi, mendengarkan keluhan, dan lain sebagainya kepada pelanggan selama 8 tahun berturut-turut.
Sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.